Hampir semua orang senang banget untuk belajar cara menggunakan hukum tarik-menarik untuk meningkatkan kehidupan pribadi mereka. Namun, mungkin kamu telah mengetahui faktanya bahwa strategi menarik uang lebih rumit dari yang kamu perkirakan. Atau kamu mungkin percaya kalau kamu telah melakukan semua caranya dengan benar, tetapi masih belum memanfaatkan cara menggunakan hukum tarik-menarik untuk menghasilkan uang. Nah, di dalam video ini, kita akan melihat beberapa afirmasi uang yang paling efektif. Setelah kamu menjalani beberapa teknik yang dibahas, kamu akan bisa menciptakan apapun dalam sekejap mata, bahkan sebelum kamu sempat menyadarinya. Jika konten yang satu ini kedengarannya bagus untuk kamu bisa memberikan video ini like dan subscribe ke channel kami. Dan jika kamu baru berada di channel ini, selamat datang. Pastikan kamu menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan dengan konten yang aku bagikan. Dukunganmu sangat berarti besar untuk kemajuan channel ini. Tanpa banyak basa-basi, ayo kita mulai. Langkah pertama, fokuskan konsentrasi pada kekayaan untuk menarik uang. Praktek ini biasanya sering berada di urutan teratas dari ilmu hukum tarik-menarik tentang uang. Ini adalah ide dasar hukum tarik-menarik, di mana kamu akan menarik segala apa yang kamu fokuskan. Oleh karena itu, jika kamu menghabiskan lebih banyak waktu berfokus pada kekayaanmu, lebih banyak uang yang bisa datang kepadamu. Ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Kamu bisa mempertimbangkan contoh berikut ini. Buatlah jurnal rasa syukurmu dan jadikan kebiasaan untuk mencatat 1 hingga 5 hal yang kamu syukuri setiap harinya. Pertama-tama, tutup matamu selama 3 hingga 5 menit saja. Fokus pada pemikiran terdalammu. Rasakan semua kenikmatan hidup yang sudah kamu terima dan berterima kasihlah atas segala apa yang sudah kamu lewati. Sebagai contoh, dengarlah afirmasi berikut ini dan rasakan sensasi kenyamanan yang diberikannya. Sungguh jauh perjalananmu. Sungguh hebat dirimu telah melalui semua situasi dan kondisi. Sadari bahwa semua keadaan dan kondisi telah kamu lalui dengan selamat dan kamu masih baik-baik saja hingga detik ini. Sungguh hebat dirimu. Perjalananmu membuatmu menjadi semakin lebih kuat, lebih cerdas, lebih bijak, dan atas semua itu membuatmu semakin bersyukur atas segala apa yang telah kamu miliki dalam hidup ini. Dimudahkanlah rekening bankmu, dompetmu, dan kemampuanmu untuk membayar semua tagihan. Apa yang kamu hargai akan semakin berharga nilainya ketika itu bersamamu. Kamu akan menarik lebih banyak uang jika kamu mengungkapkan rasa syukur atas apa yang sudah kamu miliki. Uang yang kamu inginkan akan segera datang kepadamu. Demikian pula, kamu belum bisa membuat uang datang kepadamu apabila kamu belum mampu membuat dirimu lebih dulu merasa layak dan berharga. Langkah kedua, ubah narasi batinmu. Ada kritik tajam yang sering diucapkan dalam dirimu yang seringkali mengatakan bahwa kamu tidak bisa atau tidak mampu menarik kekayaan. Lihat, bahkan dirimu sendirilah yang barangkali mengatakan bahwa kamu tidak pantas untuk mendapatkan uang. Saat kamu memutuskan untuk menjadi kaya, apakah ada seseorang bersenjata yang menghalangi kamu? Atau ada monster jahat yang akan segera menerkam kamu? Penghalang terbesarmu lebih sering adalah dirimu sendiri. Ketika pemikiran negatif seperti ini muncul dalam pikiranmu, segera balikan dan fokus pada yang berlawanan. Ketika kamu merasa khawatir misalnya, bahwa kamu merasa tidak akan pernah cukup hebat dalam menghasilkan uang, ingatkan dirimu sendiri bahwa setiap orang punya kesempatan untuk menjadi sangat sukses dalam menciptakan jumlah uang yang besar. Gunakan strategi menghentikan pikiran, seperti mengatakan kepada dirimu sendiri untuk berhenti berpikir, atau membayangkan tanda berwarna merah sebagai tanda berhenti apabila itu memang diperlukan. Jadi setiap kali kamu tidak bisa mengendalikan pikiran negatif atau keraguan dalam dirimu, kamu bisa menggunakan strategi ini pada waktu yang tepat. Langkah ketiga, belanjakan uang sesuai dengan nilai-nilaimu. Pendekatan lain yang bagus agar cepat menarik uang adalah pastikan kamu menghabiskan uangmu untuk hal-hal yang benar-benar penting menurutmu. Bahkan tidak masalah
apabila kamu menghabiskan uang pada apa yang menurutmu adalah panggilan hidupmu. Ketika kamu menjalani hidup dan sesuai dengan nilai-nilaimu, kamu akan merasakan kebahagiaan finansial yang luar biasa dari pengeluaranmu dan membentuk hubungan yang jauh lebih positif dengan uang. Dan jika kamu memandang uang dalam kacamata yang positif dan penuh kasih sayang, kamu sedang menarik lebih banyak uang sekarang juga. Jika ternyata kamu masih bingung apa yang menjadi atribut dan nilai hidupmu, cobalah membuat daftar 5 peristiwa yang paling berkesan dalam hidupmu, diikuti oleh daftar 5 kata sifat yang paling mencirikan masing-masing peristiwa. Kemudian pertimbangkan pertanyaan berikut. Apakah ada tema-tema tertentu yang muncul? Jawaban-jawaban itu adalah representatif atas nilai-nilai yang sangat penting bagimu. Langkah keempat, berani menghadapi kenyataan. Ketika kita berbicara tentang menciptakan kekayaan, jangan hanya menghubungkan uang dengan kebahagiaan pribadi, tetapi juga tentang mengenali dan bertindak berdasarkan realita dari keadaan finansialmu. Jadi, jujurlah pada dirimu sendiri. Periksa seluruh situasi keuanganmu, termasuk di dalamnya hutangmu. Jika kamu membutuhkan bantuan segera, jangan ragu untuk meminta teman, keluarga, bahkan perusahaanmu. Semuanya pasti bersedia membantu mengembangkan strategi untuk memperbaiki keadaanmu. Jika kamu jujur dan bertanggung jawab. Sudah terlalu banyak orang yang menuliskan niat mereka setiap hari, sampai mereka menyadari bahwa satu-satunya orang yang berhasil adalah yang kembali melihat niat tersebut setiap pagi dan bangun untuk mewujudkannya. Jika impianmu sesuai dengan kebutuhanmu, kamu harus bangun dan lakukan. Setiap keadaan orang tentu berbeda-beda. Pilihanmu terserah kamu. 100% tanggung jawabmu saat bagaimana kamu memperhatikan hidupmu sendiri dan menemukan bagaimana aspek hukum tarik-menarik ini menjadi termanifestasi. Jika kamu tidak memiliki banyak uang hari ini, ingatkan dirimu bahwa itu adalah keadaan yang sementara dan sebentar lagi akan berlalu. Untuk mencapai tujuanmu, kamu lebih sering harus bersentuhan dengan realitas di mana kamu berada saat ini. Hukum tarik-menarik adalah gerbang awal yang membuka semua potensi tanpa batasmu. Pilihan untuk masuk sesungguhnya ada di tanganmu, melalui upaya keras dan cerdas yang kamu ikhtiarkan. Hukum tarik-menarik akan senang sekali bekerja secara maksimal saat melihat bahwa kamu juga bekerja untuk mewujudkannya. Langkah kelima, cium bau uang. Meskipun mungkin terdengar aneh dan cukup norak pada awalnya, menghubungkan diri dengan aroma uang akan membantu kamu mempercepat hukum tarik-menarik untuk menarik uang dan kekayaan. Bukankah kamu harus sejalan dengan sensasi-sensasi yang ingin kamu manifestasikan untuk mengaktifkan hukum tarik-menarik itu? Kamu sedang menyesuaikan vibrasimu dengan uang dan kekayaan ketika kamu melakukannya. Di saat masih banyak orang meyakini bahwa mereka harus menggenggam uangnya dalam jumlah tertentu lebih dulu, sebelum mereka dapat merasakan perasaan yang mereka inginkan. Sayangnya, bukan seperti itu cara kerja manifestasi. Yang paling penting, kamu harus mengungkapkan emosi tersebut. Bayangkan dirimu memiliki seluruh kekayaan yang kamu butuhkan. Saat kamu berhasil melakukannya, jangan khawatir pada seberapa banyak uang yang kamu harapkan. Biarkan otakmu membayangkan bahwa kamu sudah benar-benar kaya detik ini juga. Pikirkanlah hal ini. Bukankah saat kamu pergi berkencan, biasanya seseorang tidak muncul ketika kamu fokus pencarian pada si dia? Namun jika kamu alihkan fokusmu pada cinta akan diri sendiri, bersenang-senang dan menikmati hidup, si dia akan datang dalam hidupmu. Ini adalah latihan sederhana dan cepat. Ketika dilakukan secara rutin, ini dapat membantumu mereset keyakinan negatif lama tentang uang yang telah menghambat kemajuanmu. Langkah keenam, usir ketakutan akan keberhasilan. Banyak orang secara tidak disadari sedang menghancurkan dirinya sendiri ketika mereka takut dengan apa yang akan terjadi. Apabila kamu merasakan ketakutan terhadap uang pada tingkatan tertentu, buatlah daftar alasannya. Mengapa kamu harus merasa takut memiliki banyak uang? Contohnya, kamu mungkin berpikir bahwa orang hanya membutuhkanmu karena kekayaanmu, atau bahwa kamu mungkin harus bekerja keras dan tidak sempat bahagia. Jadi pertimbangkan motif dasar dari setiap ketakutanmu ini. Luangkan waktumu sejenak untuk bertanya, apakah ketakutan ini hasil dari pesan yang kamu terima dari seseorang di masa lalu? Apakah ketakutan ini hasil dari lingkungan sosialmu? Jika kamu mendapati sumbernya, catat.
Terakhir, tanggapi setiap kekhawatiran tersebut. Ingatlah konsep hukum karma, di mana alam semesta berfungsi selayaknya mesin fotokopi raksasa. Baik kata-kata, tindakan dan pikiranmu difotokopi oleh kosmos dan dikirimkan kembali padamu sebagai pengalaman yang akan datang. Jika kamu seorang muslim, kamu tentu mengetahui konsep akhirat, di mana energi dan bentuk pikiran yang kamu kirimkan ke dunia akan kembali kepadamu di kehidupan yang abadi. Jadi, jika kamu fokus pada hal-hal dalam hidupmu yang tidak membantu banyak, kamu sedang meningkatkan kemungkinan hal tersebut menjadi semakin buruk. Dengan semua informasi baru ini di dalam pikiranmu, kamu sudah menyadari bahwa hukum tarik-menarik adalah salah satu cara paling efisien untuk mengubah pemikiranmu tentang uang menjadi sistem keyakinan yang kokoh dan solid, sehingga membuatmu berani berpikir, mungkin saja suatu hari nanti kamu dilimpahi kekayaan. Namun, kamu harus mempraktekkan cara khusus ini terlebih dahulu agar bisa melihatnya berfungsi dalam hidupmu. Pertama, identifikasi keyakinan pembatas tentang uangmu. Kamu harus menemukan dan mengubah mental blokmu tentang uang agar dapat mengaktifkan hukum tarik-menarik dalam hidupmu. Kita memiliki pandangan terbatas tentang uang sejak kita masih anak-anak, yang seiring waktu kita tanamkan dalam diri dan kita terima sebagai kenyataan. Aku yakin sekali, ilusi pembatas ini tidak asing di telingamu, seperti misalnya, uang itu nggak tumbuh di pohon, cari uang itu sulit, uang nggak bisa beli kebahagiaan, orang kaya itu sombong, orang kaya itu pelit, uang itu kotor, anak kecil nggak boleh pegang uang, atau yang lebih parah, kamu nggak perlu kaya, yang penting jadi orang baik. Sebelum kamu bisa mulai menggunakan hukum tarik-menarik, kamu harus terlebih dahulu mengenali dan mengatasi narasi-narasi pembatas apapun yang masih ada di dalam dirimu tentang uang. Lebih mudah untuk menciptakan kebiasaan dan pola pikir yang diperlukan untuk meraih kekayaan setelah kamu menyadari uang sebenarnya adalah sumber daya yang tersedia tanpa batas. Bank mencetak itu setiap hari agar kamu bisa menggunakan sesuka hatimu. Afirmasi positif adalah teknik yang sangat baik untuk mengatasi narasi-narasi pembatas tentang uang. Jika kamu merasa bahwa kamu menganggap uang itu langka dan sulit didapatkan, sebagai contoh, kamu bisa menggunakan afirmasi positif seperti, "Saya adalah magnet uang. Segala sesuatu yang saya sentuh berubah menjadi emas. Saya melepaskan semua ide dan emosi negatif tentang uang, dan saya senang dan bebas untuk membayangkan impian-impian saya." Ini adalah afirmasi positif lain yang bisa kamu gunakan. Sebagai alternatif, kamu boleh mencoba, "Saya menghasilkan semua uang yang saya inginkan dan butuhkan untuk melakukan apapun yang saya inginkan dalam hidup. Saya membuat keputusan positif tentang apa yang akan saya lakukan dengan uang saya." Cobalah. Berafirmasi berarti bahwa apa yang kamu katakan pada dirimu sendiri akan menjadi keyakinanmu, dan keyakinanmu akan menjadi kenyataanmu. Kamu boleh membangun pola pikir baru tentang uang yang memungkinkanmu untuk bisa menggunakan hukum tarik-menarik dengan afirmasi positif untuk menantang pemikiran-pemikiran lama yang membatasi dirimu dari uang. Langkah kedua, visualisasikan kekayaanmu seolah-olah sudah tercapai. Menurut hukum tarik-menarik, hukum keadaan dalam menentukan sisi luar. Maksudnya, apapun yang kamu yakini di dalam, maka akan terproyeksikan keluar. Penting banget membayangkan sesuatu. Dalam hal ini uang, seolah-olah kamu sudah memilikinya. Jika kamu ingin menariknya, memvisualisasikan dunia di mana kamu memiliki semua uang yang kamu inginkan tidak hanya membantu kamu mengembangkan pola pikir yang lebih responsif terhadap keuangan, tetapi juga memungkinkan kamu untuk membayangkan akan seperti apa kehidupan masa depanmu. Saat kamu berhasil mencapai tujuan, ini menjadi salah satu sumber motivasi besar untuk dirimu, mendorongmu terus bergerak maju, tidak peduli bahkan ketika keadaan berubah menjadi sangat sulit. Membayangkan uang seolah-olah kamu sudah memilikinya dapat membantu kamu mengembangkan sikap berkelimpahan ketimbang pola pikir kekurangan. Salah satu alasan utama mengapa si kaya makin kaya adalah karena mereka melihat uang yang mereka miliki sebagai sesuatu yang berlimpah dan mudah didapat. Si kaya melihat uang yang mereka punya sebagai alat untuk menghasilkan lebih banyak uang. Sementara si miskin melihat itu sebagai sesuatu yang harus dilindungi atau bahkan dipertahankan.
Ketika kamu memiliki banyak uang, sikap berkelimpahan ini bisa datang dengan mudah. Tapi juga bisa diciptakan sendiri dengan membayangkan kalau kamu sudah memiliki banyak sekali uang. Cobalah untuk selalu mengantongi uang cash 500.000 di dalam dompet kamu. Ini dijamin membuatmu merasa lebih kaya dan mencegah kamu untuk mengatakan bahwa kamu sedang kehabisan uang. Yang demikian kamu sedang mendoakan dirimu untuk selalu tidak punya uang. Langkah pertama, bersyukurlah maka semesta memberimu lebih banyak. Ingatlah bahwa alam semesta akan memberikanmu lebih banyak sebagai hadiah saat kamu menghargai apa yang sudah kamu miliki. Jangan pernah sekalipun meremehkan pentingnya rasa bersyukur. Sebab hal-hal yang kamu hargai akan menjadi yang kamu kejar dengan penuh semangat dan masih kamu hargai ketika kamu sudah mendapatkannya. Jangan lupa bersyukur saat kamu sedang bekerja membangun kekayaan. Ini akan memungkinkanmu memanfaatkan hukum tarik-menarik. Bersyukurlah untuk setiap nasib baik atas uang yang sudah kamu miliki. Bersyukurlah untuk setiap kesempatan dalam menghasilkan lebih banyak uang lagi dan bersyukur terutama saat peluang dan upayamu sukses dan berhasil. Jika kamu ingin menghasilkan lebih banyak uang, tentu kamu harus memiliki sikap yang baik terlepas dari seberapa banyak jumlah uang yang kamu miliki saat ini. Ingatlah, kamu tidak harus menciptakan segalanya. Yang harus kamu lakukan adalah membiarkan segalanya terjadi pada waktunya. Jadikan misimu di dunia ini adalah untuk menjadi bahagia dan merasa cukup. Ketika kamu merasa bahagia, vibrasimu meningkat dan menarik orang dan situasi dengan getaran yang lebih tinggi. Uang, cinta, dan kebahagiaan semuanya mengalir dalam persamaan ini. Para ahli mengklaim bahwa segalanya bisa dimanifestasikan dalam 7 hari saja. Jadi apa kamu sudah tergoda untuk meninggalkan upaya hukum tarik-menarikmu jika pada prosesnya tidak membuahkan hasil apapun untukmu? Namun, seberapa lama pun waktu yang dibutuhkan, manifestasi kekayaan sepenuhnya sedang dalam perjalanan. Biarkan itu terjadi saat itu ingin terjadi, bukan saat kamu menginginkan itu untuk terjadi. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah mempelajari keterampilan yang diperlukan. Apabila menarik lebih banyak uang bukanlah tujuan utamamu, kamu pasti akan mendapatkan manfaat dari mempelajari hukum tarik-menarik ini. Baik ketika kamu ingin meraih impianmu, memulai bisnis baru, menjelajahi dunia, atau meningkatkan rasa percaya dirimu. Bagaimanapun keberhasilan dalam keuangan membantu 90% untuk mencapai berbagai jenis pencapaian yang lain. Dan apakah kamu punya cerita yang paling berkesan tentang keberhasilan dalam menggunakan hukum tarik-menarik? Silahkan bagikan kisahmu di dalam kolom komentar, supaya para calon orang kaya ini juga termotivasi untuk mengikuti jejakmu. Atas partisipasimu, aku ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah menonton. Berikan kami suka, komentar, bagikan, dan berlangganan. Sampai jumpa lagi.